Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kelompok kami akan menjelaskan materi tentang perencanaan sumber daya manusia. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Diani Yonata Jahatu dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses peramalan atau perkiraan sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia dalam suatu organisasi dengan rencana strateginya untuk memastikan bahwa kepegawaiannya memadai, berkualitas, dan cukup kompeten untuk mencapai tujuan dalam organisasi tersebut. Perencanaan SDM ini dapat membantu perusahaan untuk menemukan orang-orang yang tepat dalam melakukan tugas-tugas yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Nah, adapun tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh manajemen perusahaan atau dalam hal ini adalah manajer sumber daya manusia pada proses perencanaan SDM adalah tahapan yang pertama yaitu menganalisis tujuan organisasi. Tahap pertama dalam perencanaan sumber daya manusia adalah menganalisis tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Nah, tujuan organisasi di sini dapat diurai menjadi tujuan yang lebih fokus pada tujuan yang ingin dicapai oleh unit kerja atau bagian tertentu seperti bagian produksi, bagian pemasaran ataupun bagian keuangan. Terus tahapan yang kedua yaitu melakukan inventarisasi sumber daya manusia saat ini. Setelah kita mengetahui pekerjaan yang tersedia melalui analisis tujuan organisasi, tahap selanjutnya adalah mengetahui informasi-informasi tentang sumber daya manusia yang tersedia saat ini, mulai dari jumlah tenaga kerja, kapasitas dan kemampuan, latar belakang pendidikan, serta kinerja hingga potensi-potensi yang dimiliki oleh mereka. Tahapan yang ketiga yaitu perkiraan permintaan dan pasokan sumber daya manusia. Setelah memiliki inventaris sumber daya manusia yang lengkap, tahap selanjutnya adalah memperkirakan tenaga kerja yang diperlukan untuk masa yang akan datang. Organisasi atau perusahaan akan mempertimbangkan apakah perlu adanya penambahan tenaga kerja atau apakah perlu meningkatkan produktivitas dan kemampuan karyawan saat ini melalui pelatihan dan juga pengembangan keterampilan baru, dan apakah ada kandidat-kandidat yang berpotensi untuk direkrut menjadi karyawan untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan tersebut. Tahap yang keempat yaitu memperkirakan kesenjangan sumber daya manusia. Perbandingan antara permintaan dan pasokan sumber daya manusia ini akan menghasilkan kelebihan atau kekurangan terhadap sumber daya manusia yang diperlukan. Apabila terjadi kekurangan sumber daya manusia, maka yang harus dilakukan adalah melakukan perekrutan karyawan baru atau melakukan peningkatan produktivitas dan kinerja dengan menggunakan karyawan yang tersedia saat ini. Namun apabila terjadi kelebihan sumber daya manusia, maka organisasi atau perusahaan dengan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan-karyawannya. Tahapan yang kelima yaitu merumuskan rencana tindakan sumber daya manusia. Rencana tindakan sumber daya manusia ini tergantung pada hasil perkiraan kesenjangan sumber daya manusia, yaitu kelebihan atau kekurangan dalam organisasi. Apakah perlu perekrutan baru, pelatihan, mutasi atau transfer antar departemen atau bahkan di PHK atau pemutusan hubungan kerja. Terus tahap
tahapan yang keenam yaitu pemantauan, pengendalian, dan umpan balik. Nah, setelah menerapkan rencana tindakan sumber daya manusia, inventaris atau persediaan sumber daya manusia harus diperbaharui selama periode tertentu. Rencana aksi ini harus dipantau dan mengidentifikasikan kelemahan-kelemahannya untuk diambil tindakan selanjutnya. Sekian materi dari saya tentang pengertian perencanaan sumber daya manusia dan juga tahapan-tahapan perencanaan sumber daya manusia. Terus materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christina Mol dan di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi perencanaan SDM dan faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Evaluasi perencanaan SDM dapat digunakan sebagai indikator kesesuaian antara supply and demand bagi sejumlah orang yang ada dalam organisasi dengan keterampilan yang sesuai. Perencanaan sumber daya manusia juga berguna sebagai early warning organisasi terhadap implikasi strategi bisnis, pengembangan sumber daya manusia dengan melakukan audit terhadap sumber daya manusia. Teknik-teknik yang dapat digunakan dalam evaluasi perencanaan sumber daya manusia meliputi yang pertama, audit sederhana terhadap sasaran apakah memenuhi tujuan, kekosongan terisi, biaya berkurang, dan sebagainya. Sedangkan tingkat audit tergantung pada tujuan organisasi dan seberapa jauh analisis terhadap keberhasilan maupun penyimpangan dapat dilakukan. Yang kedua, evaluasi sebagai bagian dari tinjauan prosedur organisasi lain sesuai standar penggunaan. Pertama, prosedur total kualitas perlu bagi kebutuhan pengawasan dan dapat menggambarkan atensi bagi ketidakcukupan SDM. Yang kedua, prosedur investasi manusia perlu pengawasan bagi hasil pelatihan terhadap analisis kebutuhan pelatihan bagi seluruh karyawan berbasis kontinuitas. Pendekatan analisis bagi utilitas sumber daya manusia dan pengawasan hasil evaluasi sebagai bagian dari audit komunikasi, general and survey sikap karyawan. Hal-hal berikut dimasukkan sebagai bagian audit yang luas atau tinjauan fungsi MSDM. Yang pertama, nilai tambah yang diperoleh dari organisasi, misalnya dalam mengembangkan manusia atau pengurangan perpindahan tenaga kerja. Yang kedua, dalam pengawasan pencapaian, equal opportunity target, dalam hal gender atau ras. Yang berikutnya, sebagai bagian bentuk internal atau eksternal benchmarking komparasi dari perencanaan sumber daya manusia yang digunakan dan outcomes dalam bagian lain organisasi yang sama. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Yang pertama itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu persediaan karyawan berdasarkan analisis pasar tenaga kerja serta tren kondisi kependudukan, sehingga ada kerjasama antara penyedia tenaga kerja dengan perusahaan dengan menjamin kualitas dan kuantitas karyawan. Yang pertama, faktor ekonomi nasional dan industri. Faktor ini secara langsung berpengaruh rencana strategi, taktik sebuah organisasi. Yang kedua, faktor sosial politik dan hukum. Faktor-faktor ini tidak boleh diabaikan dalam sebuah organisasi, termasuk juga dalam melakukan perencanaan SDM. Faktor ini yang menempatkan penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, yang semakin penting dalam berkomunikasi, mengharuskan organisasi menjadikan sebagai pertimbangan yang besar pengaruhnya dalam perencanaan SDM. Yang kedua, ada faktor internal. Faktor internal itu menghitung jumlah para karyawan
serta mengevaluasi kemampuan mereka sebagai bentuk adanya kemungkinan untuk penugasan pada karyawan untuk mengisi lowongan pekerjaan yang akan datang. Yang pertama, rencana strategi dan rencana operasional taktik. Rencana ini tidak mungkin terwujud tanpa SDM yang relevan dan kompetitif. Maksudnya, suatu organisasi harus mempunyai keahlian dalam organisasinya sehingga mampu menghasilkan produk secara berkualitas. Peramalan, prediksi, produksi, dan penjualan tidak boleh dilakukan secara spekulatif, tetapi harus didasarkan pada data sebelumnya dan survei pasar agar dapat dilakukan perhitungan yang objektif. Yang berikutnya, faktor bisnis baru dengan memperhatikan lingkungan dan kemampuan, menganalisis dan memanfaatkan informasi, selalu terbuka peluang bagi organisasi. Yang ketiga, faktor ketenaga kerjaan adalah untuk meningkatkan kecermatan dan menyusun perencanaan tenaga kerja atau SDM ke depannya. Yang pertama, pensiun, PHK, meninggal dunia, dan karyawan yang sering absen, sehingga tidak luput dari prediksi manajemen SDM dan harus ada penggantinya. Yang berikutnya, promosi, kenaikan pangkat, pindah, dan karyawan yang mendapat tugas pelatihan di luar juga harus diperhitungkan, baik dengan cara pergantian maupun rancangan penempatan yang lebih tepat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang proses perencanaan sumber daya manusia. Nah, yang pertama yaitu persediaan tenaga kerja. Nah, langkah paling awal yang bisa dilakukan dalam memulai perencanaan sumber daya manusia yaitu menilai ketersediaan sumber daya manusia yang ada di satu perusahaan. Penilaian ini termasuk dalam berbagai aspek, misalnya skill, kompetensi, kualifikasi, pengalaman kerja, usia, jabatan, dan sebagainya. Nah, dalam tahap ini, human resource juga bisa melakukan wawancara dengan manajer tim untuk memahami tantangan dari sisi sumber daya manusia yang akan dihadapi, serta kualifikasi yang dirasa penting untuk dimiliki oleh karyawan tersebut yang ada di perusahaan. Nah, langkah yang kedua itu kebutuhan sumber daya manusia di masa mendatang. Langkah selanjutnya ini dari perencanaan sumber daya manusia, yaitu menganalisa kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Dalam langkah ini, berbagai perubahan human resource seperti pengangguran sumber daya manusia, lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi karyawan, dan lain sebagainya perlu dimasukkan ke dalam pertimbangan. Selain itu, perubahan tidak terduga seperti pengunduran diri karyawan serta pemecatan juga perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam suatu analisa di perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga itu perkiraan permintaan sumber daya manusia. Nah, human resource juga bisa mencocokkan tenaga kerja yang ada saat ini dan perkiraan kebutuhan kerja di kemudian hari membuat permintaan. Dalam langkah ini sangat penting untuk mengetahui strategi dan objektif bisnis jangka panjang agar perkiraan permintaan bisa sesuai untuk memenuhi kebutuhan dalam perusahaan tersebut. Nah, yang keempat itu strategi dan implementasi pencairan sumber daya manusia. Setelah kita mengetahui kekurangan yang dibutuhkan dari evaluasi
pasokan atau permintaan sumber daya manusia. Human Resource bisa mengembangkan strategi berdasarkan perkiraan permintaan sumber daya manusia yang sudah dibuat. Nah, strategi yang dibuat tentunya itu harus bisa memberikan solusi bagi kekurangan masalah sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Human Resource bisa melakukan recruitment, pelatihan, manajemen sumber daya manusia, sehingga melakukan perubahan kebijakan terkait sumber daya manusia. Nah, dalam perusahaan juga bisa menggunakan jasa konsultan untuk meminimalisir reaksi negatif, terutama mengenai masalah hukum dan legal. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan materi dari hubungan perencanaan dengan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Ada 3, yang pertama, hubungan perencanaan dengan pengorganisasian dan penyusunan personalia. Pengorganisasian adalah proses pengaturan kerja bersama sumber daya, yaitu sumber daya keuangan, fisik, dan manusia dalam organisasi. Perencanaan menentukan cara dan perkiraan bagaimana menggunakan sumber-sumber yang ada untuk mencapai hasil tertinggi atau efektivitas kerja paling tinggi. Contohnya, penyusunan personalia organisasi tidak dapat tersusun secara efektif tanpa perencanaan personalia. Baik, dan fungsi yang kedua atau hubungan yang kedua adalah hubungan perencanaan dengan pengarahan. Fungsi pengarahan selalu berkaitan erat dengan perencanaan. Perencanaan menentukan kombinasi yang paling baik dari faktor-faktor kekuatan sumber atau sumber-sumber yang ada dan hubungan-hubungan yang diperlukan untuk mengarahkan karyawan atau memotivasi karyawan, meliputi penerapan unsur-unsur tersebut menjadi pengaruh ke arah yang baik. Dan yang ketiga adalah hubungan perencanaan dengan pengawasan atau pengendalian. Pengawasan menjadi bagian dari rencana baru. Rencana harus dibuat untuk mencapai tujuan organisasi sebelum para manajer dapat menentukan hubungan-hubungan organisasi atau kualifikasi yang mempengaruhi tujuan organisasi sebelum para manajer atau kualifikasi personalia yang dibutuhkan oleh perencanaan dari awal. Hal tersebut meliputi bagaimana karyawan diarahkan dan cara pengawasan yang diterapkan pengawas paling sebagai produk perencanaan dan sebagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap rencana tersebut. Beberapa kendala dalam membuat suatu perencanaan yaitu pemanfaat sumber daya manusia yang kurang optimal dan tenaga kerja yang kurang terdidik atau pengetahuannya masih di bawah standar, dan dampaknya adalah rendahnya hasil atau produktivitas yang mempengaruhi dalam membuat perencanaan, sehingga salah satu syarat dalam suatu perencanaan adalah harus mampu membaca situasi sumber daya manusia masa kini dan masa yang akan datang melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang. Efektivitas kerja juga dapat lebih ditingkatkan apabila sumber daya manusia yang telah sesuai dengan hubungan perusahaan.